Guys, cerita film kali ini kita mulai dari kamp pelatihan militer Amerika pada tahun 2007. Terlihat para tentara sedang berlatih untuk sebuah misi di Timur Tengah. Salah satunya sang tokoh utama bernama Kapten Sam Cahlil. Tampak di ruangannya, Sam menulis sebuah surat yang ditujukan untuk istrinya. Namun ia meminta temannya memberikan surat tersebut pada istrinya jika nantinya ia tak selamat dalam misi tersebut. Major. Hey. Copy that. Hope you don't have to deliver it. See when you get back. Alright. Sam selanjutnya pulang ke rumah berkumpul dengan keluarga tercintanya, Grace sang istri, serta dua anak perempuannya, Isabella dan Maggie. See a smile coming, there it is! What? Who? It's no fair! What are you doing? Come on, Daddy's gotta go. Hari itu, Sam pergi ke penjara untuk menjemput saudaranya yang bernama Tommy. Tak seperti Sam yang taat dan disiplin, Tommy sebaliknya adalah pria berandal yang sulit diatur. Untungnya, hari itu adalah kebebasannya dari penjara setelah terjerat kasus perampokan bank yang ia lakukan. Sam membawa Tommy pulang ke rumahnya. Di sana semua keluarga pun menyambut Tommy dengan bahagia, mempersiapkan makan malam untuk merayakan kebebasannya, sekaligus melepas keberangkatan Sam yang akan bertugas ke Afghanistan. You wanna try? When you leaving? Tuesday. You love it over there, huh? It's my job. Di tengah sesi makan malam itu terjadi ketegangan antara Tommy dan Hank, sang ayah. Hank yang adalah mantan tentara itu membanding-bandingkan kedua anaknya tersebut. Ia menyuruh Tommy mencontoh Sam agar menjadi orang baik dan membanggakan keluarga. Your brother's a hero. He's serving his country. Don't you ever forget that. Why don't you try mimicking your brother? Tommy! Setelah makan malam tersebut, Sam dan Grace pun bercinta menghabiskan malam yang panjang itu sebagai simbol perpisahan mereka sebelum Sam berangkat ke Afghanistan. Keesokannya, Sam pun berangkat bersama timnya menggunakan helikopter menuju ke Afghanistan. Namun saat memasuki wilayah konflik, helikopter mereka tiba-tiba diserang dan ditembaki kelompok Taliban hingga jatuh. Sam bersama seluruh timnya pun dikabarkan tewas dalam serangan tersebut. Dua tentara kemudian mendatangi rumahnya untuk mengabarkan berita duka tersebut kepada istrinya. Tampak Grace tak mampu menahan kesedihannya. Tak menyangka Sam suami tercinta meninggalkannya begitu cepat. Grace juga terus mencoba menghubungi Sam, tapi itu sia-sia. Tak hanya Grace, kesedihan mendalam juga dirasakan Tommy dan orang tuanya. Tommy terlihat sangat marah karena Grace terlambat mengabarinya. He crashed. Sam's dead. He's dead, Tommy. Fucking come in. Why didn't you call me? We've all been trying, Tommy. For what now, huh? Sepeninggal Sam, hidup Grace bersama kedua putrinya seakan berhenti sejenak. Mereka masih tenggelam dalam duka yang datang secara tiba-tiba tersebut. Kemudian keesokannya setelah acara pemakaman, teman Sam memberikan sebuah surat kepada Grace. Itulah surat yang dititipkan Sam beberapa hari lalu. Namun Grace belum mampu membaca pesan-pesan terakhir suaminya dalam isi surat tersebut. Selanjutnya diperlihatkan para Taliban berhasil menangkap dua tentara Amerika yang selamat. Mereka adalah Sam dan prajuritnya bernama Willis. Ternyata guys, Sam masih hidup. Keduanya pun dibawa ke markas Taliban dan ditahan di sebuah ruang bawah tanah. Di tempat itu, Sam menyuruh Willis untuk melupakan keluarganya dulu. Ia nggak mau istri dan anak mereka akan menjadi sasaran para Taliban jika mengetahui kalau mereka telah berkeluarga. You don't have family.
It's Private Willis. I'm the only person you know. You know nothing else. Di sisi lain, Grace mendapat telepon dari Tommy. Tommy meminta iparnya tersebut untuk datang ke sebuah bar. Ternyata guys, Tommy nggak bisa membayar minuman di bar tersebut. Sehingga ia pun meminta tolong pada Grace untuk menanggulanginya dulu. How much does he owe you? $47 and 2 broke. Thing's huge. How about we say 50? Karena mabuk semalam, Tommy rupanya menginap di rumah Grace. Tak lama setelah dua keponakannya mengganggu tidurnya, Hank sang ayah kemudian datang membawakan persediaan makanan buat kedua cucunya. Got in your hair. Kemudian di momen berdua dengan ayahnya, terlihat Tommy agak sedikit canggung. Sebab hubungan antara ayah dan anak ini sebelumnya memang tidak pernah akur. Itu disebabkan karena Tommy nggak pernah mau diatur, memilih menjadi berandal ketimbang jadi tentara seperti Sam. Namun sejak berita kematian Sam, Hank sang ayah rupanya memilih membuang egonya dan mulai menerima Tommy apa adanya. I know Sam is always smarter than me. You had some talent too, you know. I mean, just quit all the time. Sam had no quit in him. Terlihat Hank tak mampu menahan kesedihannya jika ia mengingat kenangan-kenangan Sam, putra kebanggaannya di dapur tersebut. Tommy yang tersentuh dan merasa banyak dosa pada kakaknya, keesokannya ia langsung membawa beberapa temannya untuk merenovasi dapur itu. Meskipun awalnya Grace merasa keberatan karena Tommy nggak pernah bilang lebih dulu, namun Grace menghargainya dan membiarkan dapurnya direnovasi oleh Tommy. Di lain tempat, terlihat Sam bersama Willis mencoba mendobrak penutup penjara tersebut. Tapi salah satu Taliban langsung menodongkan senjata pada mereka. Sampai tak terasa guys, 2 bulan sudah keduanya ditahan di ruang bawah tanah tersebut. Tampak Willis mulai stres dengan keadaannya. Tapi Sam terus berusaha menenangkannya. Stay calm, Private. Don't you tell them anything, Private. What the fuck did you save me for? They're just starving. Tak lama kemudian, Sam dan Willis dibawa ke tempat lain. Tempat itu adalah markas pemimpin Taliban. Pemimpin Taliban itu kemudian mengatakan bahwa tentara Amerika seharusnya tak berada di wilayahnya karena mereka adalah penguasa di sana. Jadi, jika ada yang berhasil ditangkap, maka mereka akan menanggung resikonya. Di sana Sam dan Willis kemudian dipaksa untuk mengatakan apakah mereka sudah berkeluarga atau tidak. Mereka bahkan mengancam jika tidak berkata jujur, maka Sam dan Willis akan bernasib sama dengan satu sandera di depannya yang telah mereka habisi. Dan aksi jahat para Taliban itu direkam untuk menjadi peringatan bagi tentara Amerika. Sam dan Willis selanjutnya disiksa di tempat berbeda. Dari balik penjara itu, Sam terus berteriak menyerukan Willis yang sedang disiksa agar tetap menutup mulut. Tapi sayangnya, Willis yang tak tahan dengan siksaan itu akhirnya membuka suara. Ia divideokan menyampaikan klarifikasinya, menyatakan dirinya adalah tentara Amerika yang mengakui bahwa ia telah salah masuk wilayah Afghanistan yang memiliki kedaulatan. Dari pernyataan Willis tersebut, para Taliban akhirnya mengetahui kalau Sam juga telah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. My name is Private Joe Willis. I was told I was coming here to fight for my country, and we have no business being here. Afghanistan belongs to its people. You have 2 daughters. Di saat Sam sedang mengalami penyiksaan, sebaliknya keluarganya sedang merayakan kebahagiaan ulang tahunnya Grace, istrinya. Grace mendapat hadiah spesial, yakni dapur baru yang sudah direnovasi oleh Tommy. Di momen bahagia itu, Grace sangat berterima kasih pada Tommy. Dan sejak saat itu, Tommy pun menjadi sosok pria yang sangat berarti bagi keluarga kakaknya. Ia sekarang seolah menjadi pengganti Sam yang selalu menemani ipar dan 2 keponakannya bermain ice skate. Bahkan lebih dari itu guys, rupanya kini Tommy dan Grace mulai terjerat dalam perasaan aneh yang sulit mereka ungkapkan. Tommy terlihat lebih sering menemui iparnya tersebut, menemaninya di saat sendiri, mengisi kekosongan waktu berdua, sembari bertukar kenangan tentang Sam yang dianggap mereka telah tiada.
Suasana makin lama makin panas karena hasutan syaiton mulai menguji iman mereka. Tommy dan Grace pun akhirnya terbawa suasana, sehingga mereka pun akhirnya bertukar jigong perbuatan yang telah mengkhianati kesetiaan Sam yang mereka anggap telah mati. Tapi untungnya Grace mampu menahan diri, menghentikan perbuatan dosa yang hampir saja ia lakukan dengan iparnya sendiri. Tampak keduanya pun menangis dan menyesalinya. Di Afghanistan, Sam dan Willis digiring ke sebuah tempat kosong oleh para Taliban. Tempat di mana Sam dipaksa untuk membuat keputusan yang sangat berat. Para Taliban memaksa Sam untuk membunuh Willis yang dianggap tidak berguna lagi. Mereka mengancam jika Sam menolak, maka istri dan anaknya akan dihabisi. Take it. He has no value for us. Waste of food and water. Just a weight on our shoulder. Kill him. Sebuah keputusan berat yang dihadapi oleh Sam kali ini. Di satu sisi, Willis adalah prajuritnya, namun di sisi lain, keselamatan keluarganya juga jauh lebih berharga. Akhirnya, dengan berat hati, Sam pun menghabisi Willis di sana. Kill him or I will kill you. Sejak saat itu mental dan jiwanya Sam pun mulai terganggu. Ingatan-ingatan saat ia menghabisi Willis itu selalu mengganggu pikirannya. Sampai akhirnya pada suatu hari bala bantuan datang dari tentara Amerika. Mereka menyerang para Taliban, menghabisi mereka hingga tak tersisa. Setelah serangan itu, Sam akhirnya berhasil diselamatkan. Ia langsung diterbangkan dan dibawa pulang ke Amerika. Kabar baik tersebut tentu saja langsung diterima Grace dari pihak militer. Tampak Grace sangat bahagia, tak menyangka suaminya ternyata masih hidup. Semua keluarga juga kemudian menyambut kepulangannya dengan penuh haru. My babies. I missed you too. Sam akhirnya pulang dan berkumpul lagi bersama istri dan anak-anaknya. Melepas kerinduan, seakan pelukan itu nggak mau mereka lepaskan dari tubuh sang ayah. Tapi tampak jelas Sam yang sekarang sepertinya penuh dengan beban pikiran. Trauma mendalam masih menyelimuti jiwanya setelah kejadian di Afghanistan. Ia mulai nggak bisa fokus menyetir mobil sehingga menabrak pembatas jalan. Hal itu kemudian menarik perhatian Hank, sang ayah. Hank pun memaklumi apa yang dialami Sam saat ini. Karena sebagai mantan tentara, Hank juga pernah mengalami hal yang demikian. You okay? Nothing else to do. If you ever want to talk, Saat bermain ice skate, Sam memperhatikan istri dan anak-anaknya sangat bahagia bersama Tommy. Pikiran dan jiwanya yang trauma saat ini semakin mendorong kecurigaan Sam. Jangan-jangan istrinya sudah berbuat macam-macam dengan Tommy. Look good out there with them. Just comes natural, you know? Grace is something, huh? Did you fuck her? What's going on in your head? What's making you think that? Meskipun Sam terus saja menuduh Tommy telah menggarap Grace, tapi Tommy terus membantahnya kalau dia tidak pernah melakukan perbuatan itu. Tampak raut wajah Sam tak puas dengan jawaban Tommy. Ia tetap curiga kalau adiknya sendiri telah mengkhianatinya. Selama berhari-hari Sam menjalani hidupnya tak pernah tenang. Trauma tersebut seringkali datang menghampirinya. Ia tak pernah bisa fokus melakukan apapun. Terlebih ketika istri Willis, mantan prajuritnya yang tewas di tangannya sendiri, datang berkunjung ke rumahnya. Sam, Hi. did you hear anything? No. You're a good man. Sam terus berusaha melawan trauma yang dia alami, berusaha menyembunyikan kejahatan yang pernah ia lakukan kepada Willis. Namun pada akhirnya, Sam pun menyerah dengan keadaan tersebut. Ia kemudian mendatangi teman yang sekaligus kini sudah menjadi atasannya di kantor. Di sana, Sam mengajukan permintaan bahwa ia ingin kembali bergabung menjadi pasukan khusus di Timur Tengah.
Sam merasa tak mampu lagi hidup dalam bayang-bayang kejahatan yang pernah ia lakukan. Ia merasa bersalah kepada Willis. Cuma dengan cara itulah Sam merasa bisa menebus kesalahannya. Kondisi rumah tangganya dengan Grace yang mulai retak karena kehadiran Tommy, adiknya sendiri, juga menjadi alasan Sam ingin meninggalkan semuanya. Sam mengatakan ia nggak bisa hidup bersama keluarganya lagi karena mereka tak pernah mengerti apa yang Sam alami saat ini. Want to go back, sir? Everything pretty good there and ready. Need to see my man. I can't be there, sir. I mean, nobody understands. Saat makan malam bersama istri dan anak-anaknya, Sam menunjukkan sikapnya berubah. Ia nggak bisa lagi diajak bercanda oleh kedua putrinya. Kedua putrinya pun jadi mulai nggak menyukai Sam dan lebih memilih ingin bersama Tommy. I don't like that. Me too. I'd rather if Uncle Tommy around. Malam itu, Grace kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan yang sedang dipikirkan oleh Sam. Dengan nada lembut, Sam pun bertanya balik apa yang telah dilakukan Grace bersama Tommy selama ia berada di Afghanistan. Grace pun langsung terkejut mendengar pertanyaan itu, tapi ia menjawab dengan jujur kalau dia pernah berciuman dengan Tommy karena mengira Sam waktu itu telah meninggal. We kissed, that's it. I thought you were dead. I missed you. You know. Sam. Sayangnya, Sam tak percaya kalau istrinya cuma berciuman saja dengan Tommy. Sam sangat yakin kalau mereka telah melakukan lebih dari itu. Setelah menenangkan diri, Sam pun pulang. Dia berbaikan lagi dengan Grace karena masih memikirkan anak-anak mereka. Mereka kemudian merayakan ulang tahun Maggie di rumah sang kakek. Di sana terlihat Tommy juga datang mengajak seorang wanita yang katanya adalah kekasihnya. Momen makan malam itu awalnya berlangsung ceria, sembari mereka mendengarkan kekasihnya Tommy mengenalkan latar belakang dirinya. Akan tetapi, situasi mulai sedikit tegang ketika Isabella ditegur ayahnya karena tak mau mengalah kepada adiknya. Isabella pun langsung cemberut, tampak dia sangat kesal kepada Sam, sang ayah. Ia kemudian meraih sebuah balon untuk menghibur dirinya. Namun kelakuan Isabella tersebut justru dirasa oleh sang ayah sangat mengganggu orang yang lagi ngobrol. Sam pun kemudian memperingatkannya sampai beberapa kali, tapi Isabella nggak mau mendengarkan ayahnya. Sampai pada akhirnya kesabaran Sam pun habis. Isabel, And that's all I. stop it. What got you into it? Kirain bakal takut sama ayahnya, Isabella justru melawan balik. Ia memaki ayahnya seperti orang tua. Isabella mengumpat ayahnya dengan mengatakan kalau Om Tommy lebih pantas bersama ibunya dibandingkan ayahnya. Ia lebih senang jika memang benar tuduhan ayahnya kalau Om Tommy pernah bercinta dengan ibunya. Seketika itu suasana di meja makan itu pun langsung hening. Seolah Isabella baru saja mengungkap sebuah fakta yang membuat Sam kembali meragukan kejujuran istrinya waktu itu. Sesampainya di rumah, Sam pun langsung ngamuk menghancurkan dapur yang pernah direnovasi oleh Tommy, sembari memaki Grace yang telah mengkhianatinya. You know how much I love you! Fucking suffered because of you! Fucking ass crack! Ass fuck! Di tengah emosi Sam yang lagi membara, Tommy tiba-tiba malah muncul di depan mereka. Hal itu tentu saja kembali memicu kemarahan Sam sehingga kedua pria bersaudara itu pun sempat terlibat ketegangan. Good! Fucking good! What are you doing, motherfucker? Lock the door! You call the fucking cops? Untungnya di waktu yang tepat, polisi yang sebelumnya dihubungi oleh kedua orang tua mereka tiba di sana dan meredam kemarahan Sam. Di luar, Sam sempat mengamuk lagi menodongkan senjata ke arah polisi. Bahkan, ia melepaskan 1 kali tembakan ke atas. Baik polisi maupun Tommy dan Grace terus berusaha membujuk Sam untuk menjatuhkan senjatanya. Namun, Sam tak mendengarkan satupun dari mereka.
Di momen itu, Sam juga sempat akan mengakhiri hidupnya. Tapi karena teringat kedua anaknya, Sam akhirnya memilih menyerah dan polisi pun segera mengamankannya. What's going on here? Get on the ground now! Setelah kejadian tersebut, untuk pertama kalinya Grace pun membaca isi surat yang dulu pernah Sam tulis untuknya. Dalam surat itu, Sam mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai Grace dan anak-anak mereka. Air mata Grace pun seketika itu terjatuh, menyadari bahwa bagaimanapun keadaannya, Sam akan selalu mencintainya. Grace pun merasa bersalah atas apa yang ia lakukan dengan Tommy, meskipun itu cuma berciuman. Di bagian akhir cerita, guys, terlihat Grace menyambut Sam, sang suami yang dibebaskan dari kantor polisi. Dalam sebuah momen, Grace kemudian kembali bertanya apa yang sedang terjadi dan apa yang sebenarnya Sam rasakan selama ini. Dan inilah momen pertama kalinya Sam memberitahu beban yang mengganggu pikiran dan jiwanya selama ini kepada istrinya, bahwa dialah pembunuh Willis, prajuritnya sendiri.